Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita teruskan kembali untuk pertemuan pembahasan kajian kitab Fathul Qorib malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fil awqati ing dalam neraka pira-pira waktu, di dalam neraka beberapa waktu allati tukrahu kang den makruhake yang dimakruhkan apa as-sholatu sholat fiha ing dalam awqat tahriman kelawan makruh tahrim waktu-waktu di mana di situ di dalam waktu itu sholat itu makruh dan hukumnya makruh tahrim. Kama kaya keterangan fil raudhati dalam kitab Raudhah wa syarhil muhadzab lan dalam kitab syarah muhadzab seperti yang ada dalam keterangannya kitab Raudhah dan syarah muhadzab gunain dalam kene pasal. Wa tanzihan lan makruh tanzih. Makruh tanzih kama keterangan fit tahqiqin dalam kitab tahqiq seperti yang ada dalam kitab tahqiq wa syarhil muhadzab lan kitab syarah muhadzab fi nawaqidil wudu'i dalam pasal nawaqidul wudu. Jadi dalam kitab tahqiq dan syarah muhadzab yang ada dalam bab nawaqidul wudu menerangkan makruhnya makruh tanzih. Tapi dua-duanya makruh. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Ada 5 waktu. Ikula yusholla ora kana den salati ora kana den lakoni salat fiha ing dalem khamsatu awqat apa illa sholatun angin sholat kecuali sholat laha kang iku kaduwe sholat sababun utai sebab. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat kecuali sholat itu ada sebab. Imma mutaqaddimun ana kalane iku sebab kang dingin kal faitati kaya sholat faitah seperti sholat yang qad menjadi sholat qadha au muqarinun atau muqarin sebab yang membarengi seperti kasolatil kusufi ke sholat kusuf memang ada bersamaan habis asar katakan bersamaan itu juga pas matahari gerhana wal istisqa ilan sholat istisqa juga di situ lagi ada apa istisqa untuk minta hujan katakan. Fal awalu mongko kang awal yang pertama, minal khamsati saking 5 waktu, iku as-sholatu sholat. Allati la sababa kang ora ana sabab, yang tidak ada sebab ikulah hakata sholat. Allati la sababa kang ora ana sabab ikulah hakata sholat. Idza fu'ilat nalikane den lakoni apa sholat ba'da subhi in dalam waktu ba'da subhi dalam sa'wisi waktu subuh. Yang pertama setelah subuh. Itu enggak boleh. Jadi setelah subuh itu tidak ada sholat kecuali ya kalau ada sebab. Contoh sholat ada sebab itu contohnya gerhana katakan. Wa tastamiru lan dadi terus lan dadi tetap awal karahatu kemakruhan, tetap terus kemakruhan itu hatta tatlu sehingga muncul apa syamsu srengenge sehingga kemudian muncul matahari. Yang pertama. Jadi setelah subuh sampai terbitnya matahari. Watani utai kang kapindo yang kedua, iku as-sholatu sholat inda tulu'iha nalikane terbitnya matahari, nalikane munculnya matahari. Ketika muncul matahari, sholat itu juga makruh. Idza tola'at nalikane muncul opo asyams ketika matahari terbit hatta tatakamala sehingga sempurna apa syams hatta tatakamula sehingga sempurna apa syams
Wa tartafi alan munggah apa sames qadra rumhin ing dalam sak kira-kira sak tumbak. Sempurna terbit sampai kemudian naik kira-kira satu tombak. Fi ra'il aini dalam peninggalan beripat. Ketika dilihat kira-kira sudah satu tombak lah katakan seperti itu. Ini yang kedua. Wa tsalitsu kami tuli ko as-sholatu salat idza stawat nalikane istiwa apa sames ketika tepat di atas kepala kita ketika ada di tengah-tengah langit hatta tazula sehingga lingsir sehingga tergelincir apa sames anwasatis sama isa yang tengah langit sehingga tergelincir dari tengah-tengahnya langit ini ke arah barat. Wa yustasna lan den jambakake min dalika sing ngono-ngono idastawat ini kemekruhan yang ketiga ini apa yaumul jum'ati dina Jumat. Nah, ketika di hari Jumat enggak. Hari Jumat tidak ada kemakruhan. Ketika istiwa pun tetap boleh untuk melaksanakan sholat. Fala tukrahu mongko ora den makruhake apa salat fihi dalam yaumul Jum'ah. Waktu istiwain dan waktu istiwa. Jadi ketika di hari Jumat, waktu istiwa pun tidak ada kemakruhan untuk melaksanakan sholat. Wa kadzalika koyo mengkono istisna haramu Makkah utawi tanah haram Mekah. Jadi di tanah haramnya kota Mekah juga sama. Ini kalau yang pertama ini istimewa karena hari ya, dimanapun baik itu di tanah haram maupun di tanah halal di Indonesia maupun di mana saja ini tetap boleh ketika di hari Jumat istiwa pun tetap boleh sholat. Nah ketika yang tanah ini haram Mekah, tanah haramnya Mekah. Ya, al-masjidunya tadi masjid wa ghairuhu lan masjid, baik di masjid ataupun di selain masjid. Pokoknya yang masuk di dalam lingkaran tanah haram. Fala tukrahu maqar dan makruhaka bahwa salat fihi dalam haram Makkah. Tidak ada kemakruhan. Fi hadil awqatin dalam ikhlas waktu. Kulliha sakabehane hadil awqat. Saun shalla pada salat sapa wong sunat tawaf ing sunat tawaf au ghariha tawaliyane sunat tawaf. Baik itu salatnya salat sunat tawaf maupun selainnya. Pokoknya tidak ada kemakruhan ketika di tanah haram. Karena tanah haram itu tanah istimewa, maka enggak ada tanah di mana tempat maupun waktu bebas untuk melaksanakan kegiatan salat. Warabi'u ta'i kang kaping papat iku mim ba'di sholatil asri awit saking sakwise salat asar. Yang keempat itu setelah salat asar. Hatta taghruba sehingga surup sehingga tenggelam apa asyamsu srengenge sehingga matahari tenggelam. Wal khamisu la ta'i kang kaping lima kang indal ghurubi dalam nalikane surup li syamsi kadhe srengenge. Ketika benar-benar tenggelam, lagi tenggelam itu juga makruh untuk melaksanakan sholat. Faidatanat lan nalika faidatanat mongko dalam nalikane apa syams lil ghurubi maring surup hatta yataka sehingga sempurna apa ghurubuha surupe syams. Pokoknya ketika matahari tenggelam menjelang tenggelam itu kemakruhan. Setelah asar sampai matahari benar-benar tenggelam. Faslun iki ku fasal suwiji wa sholatul jamaah. Kita bahas salat jamaahnya. Wa sholatul jamaah di salat utawi salat jamaah. Lirijali kadue pira-pira lanang. Fil faraid dalam pira-pira salat fardu. Ghairil Jumat kang saliyane Jumat iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Ini menurut satu pendapat salat jamaah bagi laki-laki, ini bagi laki-laki dalam salat fardu selain Jumat itu sunnah muakkad. Indal musannifin dalam mugeki musannif, menurut musannif kita takrib ini mengatakan beliau menyampaikan sunnah muakkad. Wa rafi'lan Imam Rafi'i. Wal ashahu tawi kang ashah. Adapun yang kaul yang lebih ashah, yang lebih benar Indan Nawawi dalam munggu Imam Nawawi ku anha sak temene salat jamaah. Menurut Imam Nawawi ini yang ashah bahwa salat jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Ini adalah fardu kifayah salat jamaah. Artinya ketika satu desa tidak ada jamaah satupun, maka satu desa itu jadi kena dosa karena fardu kifayah. Tapi sudah ada jamaah di dalam masjid ini persyaratannya kalau di dalam rumah di kamar ya nggak masuk, tidak menggugurkan fardu kifayahnya. Wa yudrikulan nemu sapa makmum al jamaah ta ing jamaah
ma'al imami sartana imam fi ghairil jum'atin dalam saliyane Jumat, dianggap makmum itu apa? Bisa dihitung berjamaah dengan imam selain Jumat, tapi ini catatannya malam yusallim selagine urung uluk salam sapa imam atas lima kelawan uluk salam al ula kang pertama. Jadi bisa dihukumi jamaah selama makmum itu bisa bersama dengan imam, menemukan imam hari Jumat pokoknya, selama imam itu belum salam yang pertama. Kalau sudah salam berarti sudah selesai. Wa illam yaqud senajan orang lungguh sapa makmum ma'ahu sarta imam. Walaupun toh makmum itu tidak duduk bersama dengan imam, karena begitu takbir kemudian belum sampai duduk imamnya salam katakan. Amal jamaah itu anapun utai jamaah fil Jumatin dalam Jumat. Adapun jamaah ketika sholat Jumat iku fa fardhu ainin, mongko fardhu ain. Adapun jamaah ketika sholat Jumat itu jelas fardhu ain. Wala tahsululan ora hasil, wala tahsululan ora hasil apa jamaah bi aqalla kelawan lewis titik min rakaatin saking sak rakaat. Jadi untuk sholat jamaahnya Jumat itu tidak hasil, tidak dihukumi sah Jumatan ketika apa? Jamaahnya itu kurang dari 1 rakaat. Jadi minimal jamaah ketika Jumat itu ketika dia bisa jamaah 1 rakaat minimalnya. Wajibulan wajib alal makmumi ing atase makmum. Wajib bagi makmum apa ayan wiya yen to niat sapa makmum al-i'timama ing niat dadi makmum. Makmum itu wajib niatnya untuk menjadi makmum. Awil iqtidaa atau maksudnya iqtida manut bil imam iklan imam. Bang benar-benar niat mengikuti imam. Walaya jibulan ora wajib opo ta'yinuhu nento ake imam. Tidak wajib untuk menentukan imamnya si A, si B, Ahmad atau Abdullah, itu enggak wajib. Bal yakfi balik cukup opo tidak manut bil hadiri kelawan ingkang hadir. Cukup tidak manut kepada orang ini yang hadir katakan. Wa illam ya'rifhu senajan orang ngerti sapa makmum ing imam al hadir, walaupun tidak kenal, enggak masalah. Kain ayyanahu mongko lamun tertemtokake sapa makmum ing imam. Justru ketika mentakyin ya, waktu alan salah sapa makmum ketika nakyin menentukan ini saya makmum kepada Abdullah. Tapi ternyata salah, ternyata yang aja di depan itu Ahmad katakan. Waktu alan salah batalat mongko batal apa salateh makmum. Batal salatnya. Ila inin domat angin nalikane dadi kumpul ilaihi maring isyarah ilahi ta'yin apa isyaratun isyarat, kecuali ketika ta'yin itu ada juga isyaratnya kakolihi kayu pengendikane kakolihi kayu ucapane makmum nawaitul iqtida'a bi zaidin hadza katakan saya niat nawaitul iqtida'a nawaitu niat ingsun al iqtida' ing manut saya niat untuk makmum bi zaidin dengan zaid hadza yang ini ada isyarahnya hadza. Fabana mengko pertelo sapa Zaid Amron ing dadi Umar, ternyata bukan Zaid itu padahal Umar katakan. Ayo fatasyuh mongko sah apa makmum. Fatasyuh mongko sah apa salat. Karena ada kekuatan syarat yaitu hadza. Tapi ketika saya niat makmum kepada Zaid lillahi taala, ternyata itu bukan Zaid tapi Umar, ya tidak sah. Dunal imami dudu imam, artinya dunal imami orang wajib apa niat jadi imam. Niat jadi imam itu tidak wajib, yang wajib itu niat makmumnya. Kalau makmum itu kecuali di hari Jumat memang wajib. Fal wajib orang wajib fi syihatil iqtida'i dalam saya makmum, dalam sahnya makmum bihi kelawan imam fi ghairil Jumatin dalam liyane dina Jumat apa niatul imamati niat jadi imam. Tidak wajib untuk sahnya sholat jamaah untuk niat menjadi imam tidak wajib kecuali hari Jumat. Bal hiya balik utawi niatul imamah iku mustahabatun dan sunahaken. Niat menjadi imam itu sunah fi haqqi dalam hak imam. Fa ilam yanwi mongko lamun ora niat sapa imam fa sholatuhu mongko utawi salat imam iku furoda dihitung dhewean. Ketika imam itu tidak niat menjadi imam maka sholatnya itu dihitung sebagai sholat sendirian. Zaman-zaman tinggal artinya kerentek menjadi imam malah beres dapat pahala 27. Waya juzulan wenang apa ayat tamma yento makmum sapa al hurru wong kang merdeka bila anti lawan kawula. Orang merdeka itu boleh untuk makmum kepada budak, boleh.
Orang merdeka boleh makmum pada budak. Wal balighu lan sa apa makmum balik bil murahiqi kelawan orang kang murahiq. Murahiq itu menjelang balik. Orang yang sudah dewasa makmum dengan orang yang menjelang dewasa boleh. Amma sabiyu anak nuti cilik ghairul mumayyiz kang durung mumayyiz. Adapun anak kecil yang belum tamyiz iku fala yasyikhu mongko sah, maka tidak sah. Apal tidak umanut bihi kelawan sabiyu ghairul mumayyiz. Adapun anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah untuk makmum padanya. Tidak sah. Wala tasyihu lan ora sah. Tidak sah. Apa kudu watu rajulin makmume wong lanang bimraatin lan wadon. Jadi orang laki-laki makmum dengan perempuan, imam perempuan itu tidak sah. Jelas. Yang harus menjadi imam adalah laki-laki. Wala bihun salan ora sah kelawan makmum maring wong bogo purus, khunsa muskilin kang muskil. Tidak sah juga seorang laki-laki makmum dengan khunsa muskil. Sebab apa? Sebab khunsa muskil ini bisa juga ternyata adalah perempuan. Wala khunsa muskilin lan ora sah apa makmume khunsa muskil bimraatin kelawan imam wong wadon. Orang khunsa muskil juga tidak sah makmum dengan imam perempuan. Karena dikhawatirkan khunsa muskilnya itu ternyata laki-laki. Sementara laki-laki tidak boleh makmum kepada perempuan. Ingat, khunsa di sini bukan kemudian seperti yang ada beberapa yang disebut dengan apa bencong, itu bukan. Jadi khunsa muskil itu memang alat kelaminnya itu ganda. Alat kelaminnya itu ada dua. Wala bimuskilin lan ora sah apa makmum khunsa muskil bi kelawan imam khunsa muskil. Orang khunsa muskil ini ketika makmum dengan sesama orang khunsa muskil juga tidak sah. Karena mungkin saja khunsa muskil yang imam itu adalah yang cenderungnya ke perempuan, sementara khunsa muskil yang makmum itu adalah khunsa muskil yang cenderungnya adalah laki-laki, maka tidak boleh. Wala qari'un lan ora sah apa makmume wong kang ahli maca. Yang ahli baca atau yang bagus bacaannya, bahwa tawi qari ikuman wong. Yuk sinu kang bagusake sapa al-Fatihah ing Fatihah. Yang dimaksud qari adalah orang yang bagus Fatihahnya. Aila yasihu tegese ora sah apa iqtidauhu manute qari bi ummiyin kelawan wong kang ummi, wong kang bodoh. Bahwa tu ummi, yang dimaksud ummi itu iku man wong yukhillu kang nacatake sapa man bi harfin kelawan huruf siji au tasdidatin atau tasdid siji minal Fatihah saking Fatihah. Jadi orang yang bagus bacaannya tidak sah hukumnya makmum kepada orang yang jelek bacaannya. Orang yang bacaannya di sini ada apa rusak salah satu huruf dari hurufnya Fatihah atau salah satu tasdid dari tasdidnya Fatihah. Itu tidak sah. Ingat, bagus di sini ummi atau yang ummi di sini maksudnya bacaannya itu tidak sesuai. Jadi memang ketika ada hadis yang ketika diiqamatkan sholat, maka yang paling berhak untuk imamnya adalah a'lamukum akbarukum, yang paling alim, yang paling sepuh. Summa asyara mengenai isyarat sebal musonif ki musonif, kemudian ki musonif isyarat li syurutil khutbati mari syaratnya makmum, syaratnya khutbah. Yaqul iklan dari musonif wa ayyu mawdu'in utawi dene panggonan. Wa ayyu mudhin uta indine bangunan niku salat sapa musolli fil masjidil masjid bi salatil imami kelawan salat imam fihi dalam masjid ail masjidil masjid wa huwa hal ta makmum ail makmum uta makmum iku alimun ngerti beruh bi salati lan salate imam ail imam uta imam bi bimusyahadatil makmumi kelawan oleh ningali makmum lahu maring imam au bimusyahadatihi atau kelawan oleh ningali makmum pak dosofin ing setengah sof adzahu mongko nyukupi apa madkur
ing makmum. Ketika ada orang dimanapun tempat dia sholat di dalam masjid, pokoknya selama masih dalam masjid dimanapun ya, dia sholat di luar, di dalam, ya maunya di luar itu maunya tidak di belakang soft persis lah, katakan di jauh soft gitu. Mengikuti imam, tapi katakan masjid Istiqlal yang begitu luas, dia sholatnya di soft belakang sendiri, imamnya di depan, sementara di belakang, di depannya dia tidak ada siapa-siapa, katakan seperti itu. Tapi dengan catatan dia tahu dengan sholatnya imam, imamnya ruku dia juga tahu, lihat, bisa melihat secara langsung. Atau ketika jamaah yang banyak, contohnya ketika di Masjidil Haram katakan sudah banyak yang sampai di luar, dia tidak melihat imamnya secara langsung, tapi melihat orang yang ada di depan sebagian soft, maka yang seperti itu mencukupi. Ai kafahu tegese nyukupi ing musolli ing wong kang makmum nggih apa dalika mengkono-mengkono ilmuhu fi sihhatil iqtidai ing dalam saya manut bihi kelawan imam. Yang seperti itu sudah mencukupi dari mengetahui bagian soft, mengetahui sholatnya imam atau mengetahui bagian daripada sholatnya soft yang ada di depannya itu sudah mencukupi. Catatannya malam ya taqaddam selagi ini orang dingini sapa makmum alaihi ngatasi imam, selagi tidak mendahului si makmum itu di depan imam. Kalau nengarepe ya enggak sah. Lain taqaddama mongko lamun to ngajoni mendahului sapa makmum alaihi ngatasi imam yang akibi kelawan tungkake makmum fi jihati dalam arah imam lam tan akid mongko ora dadi kebundelan apa salatuhu salate makmum. Jadi ketika kemudian tumitnya si makmum itu ternyata ada di depan tumitnya si imam, nah, maka sholatnya makmum tidak dihitung. Wala tadurukan ora bahaya musawatuhu padane makmum di imamihi oleh madani makmum di imamihi imame makmum. Jadi ketika sama jejer persis sejajar itu tidak berbahaya, artinya enggak apa-apa, masih dihukumi sah. Tapi wayun dabulan dan sunaka wa takhallufuhu oleh mundur makmum an imamihi saking imami makmum. Tapi yang sunah itu mundur sedikit. Qalilan kelawan sedikit. Wala yasirun ora dadi sapa makmum bihadza takhallufi kelawan ikilah mundur ora dadi ku munfaridan wong kang salat dhewean anis sofi saking sof. Tidak dihitung sebagai orang yang munfarid dari sof. Jadi mundur sedikit lah intinya. Hatta la yahuza sehingga orang merkoleh sama makmum fadilatul jamaating fadilai jamaah. Mundur dianggap nanti tidak menemukan fadilahnya jamaah, dianggap sebagai munfarid, enggak, mundur sedikit. Ini memang malah bagusnya seperti itu. Wa in shallala monto salat sapa imam fil masjidil masjid. Ketika imam salat dalam masjid, wal makmumu halatu makmum iku kharijal masjidin dalam jabane masjid, sementara makmumnya ada di luar masjid. Halakonihin dalam nalikane tingkah anane makmum iku qoriban perak minhu saking imam. Ail imam tiga imam. Peraknya seberapa? Dekat pokoknya. Antara makmum itu dekat dengan imam. Seberapa dekatnya? Bi alam tajid gambare kelanya to ora nambahi opo masa fatuma jarakane barang bainahuma dalam antarane imam lan makmum ala thuluthi mi'ati dira'in. Ingat saya 300 dira' takriban ing dalam kira-kirane. Wa huwa halutai makmum, ail makmum utek makmum iku alimun, ngerti, tahu di salatihi lan salate imam, ail imam itu imam, wala haila hala ora ono aling-aling iku mujud gunakan dalam kono panggonan dan tidak ada penghalang. Antara imam dengan makmum itu tidak ada penghalang. Ai bainal imami tegese dalam antara imam wal makmum lan makmum jaza monggo menang apa tidak umanut, apa tidak makmum. Jadi ketika ada orang sholat di dalam masjid, sementara makmumnya ada di luar masjid, tapi masih dihukum di luar, tapi masih dihukumi dekat. Artinya jarak antara imam dan makmum itu tidak lebih daripada 300 dira' secara takriban, secara kira-kira. Dan catatannya makmum itu tahu dengan gerak-gerak sholatnya imam. Dan antara makmum dengan imam juga tidak ada hail, tidak ada penghalang. Maka yang seperti itu boleh. Tidak seperti itu boleh. Makmumnya di luar, imamnya di dalam. Waktu entah baru lantin bilang apa al-masafatu jarak al-madkuratu kang den tutur
min akhiril masjid, saking akhir masjid. Yang dihitung, yang dihitung jarak 300 dirham itu dari akhirnya masjid. Wa in kana lamun ta ana sapa imam wal makmum lan makmum iku fi ghairil masjid, dalam liyane masjid. Adapun kalau di selain masjid gimana ini? Ya imma fadha in anakalane iku ora-ora abinain atau bangunan tapi yang selain masjid fasyartu mengkuti syarate yang menjadi syarat iku alla yazida yen ora ngluwi apa ma barang bainahuma indal antarane imam lan makmum ala thuluthimi'ati dhira'in ingat ala thuluthimi'ati dhira'in ingat atase 300 dhira'. Wa alla yakuna lan ora ono iku bainahuma ing dalam antarané imam lan makmum apa hailun hail aling-aling. Jadi jika antara imam dan makmum itu tidak di dalam masjid, artinya di luar masjid ya. Di luar masjid itu bisa nanti itu adalah fardhu. Fardhu itu artinya apa? Tempat kosong lah, tanah kosong atau di bangunan, di tanah lapang ataupun di bangunan, maka syaratnya antara imam dan makmum itu jaraknya itu tidak lebih daripada 300 dhira'. Dan antara keduanya, antara imam dan makmum itu tidak ada penghalang sama sekali. Artinya syarat makmum ini bisa untuk menuju kepada imam, bisa sampai kepada imam ketika dia berjalan, itu bisa menuju kepada imam. Tidak ada yang menghalang-halangi. Kalaupun ada lihat gerakannya imam, sementara melihatnya itu dari kaca. Nah, sementara kaca ini adalah kaca yang tebal. Artinya dia tidak bisa sampai kepada imam. Dia lihat tahu, tapi itu satu di dalam kaca sana yang imam makmumnya di luar, sementara pintu semua terkunci. Nah, tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak menghubung antara imam dan makmum, tidak ada satu hubungan karena terhalang, ada hail. Ada aling-aling. Makanya kemudian ketika menuju ke imam itu kok kemudian harus ada proses mundur. Ada proses mundur. Kalau selain masjid itu tidak sah. Kalau di masjid ya beda lagi. Kalau masjid itu karena masjid itu bangunan yang memang dibangun tujuannya untuk sholat. Maka dimanapun boleh untuk melaksanakan makmum. Kalau mamanya di atas Pak, tingkat. Sementara melihat imamnya dari satu lubang kecil lah di dalam boleh. Boleh. Ada penghubung antara lantai atas dengan lantai bawah itu hanya ukuran 1 meter persegi lah di depan. Imam di situ kelihatan dari atas itu. Ya udah selesai, boleh. Nah, untuk menuju lewat tangga, sementara tangganya itu ada di belakang sana, boleh, nggak apa-apa. Ini kalau di dalam masjid, karena masjid ini semua bangunan ini disediakan untuk sholat. Tapi kalau di luar masjid, katakan itu pondok, katakan itu adalah termasuk fardhu, lapangan. Ini kalau kemudian imamnya itu makmumnya itu ada hail, ada penghalang sehingga tidak bisa menuju kepada imam, maka tidak sah. Walaupun toh kelihatan, tahu betul, kelihatan. Tapi untuk ke sana nggak bisa, harus mundur, maka tidak sah. Penghalang apa sih? Ini di belakang tembok sana, ini di belakang tembok sini, sementara pintu penghubungnya itu di belakang kita, katakan. Nah, tidak sah, tidak sah. Jadi harus bisa. Ibaratnya ketika sholat, kepengen menuju ke imam itu tidak ada mundurnya, tapi minimal ke samping maju, tek, bisa sampai bersentuhan dengan imam. Ini untuk syarat berjamaah itu seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi intinya fardu kifayah. Jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika satu daerah, satu masjid, ini ada di satu masjid, satu desa itu ada waktu di mana tidak ada orang jamaah satupun, menurut pendapat Imam Nawawi yang asoh ini, karena pendapatnya adalah fardu kifayah, maka ketika tidak ada, maka satu kampung itu menanggung dosa semuanya, berdosa semuanya. Tapi kemudian ada perwakilan, katakan 2 orang saja, adzan jamaah di masjid,
hanya berdua, maka satu kampung semuanya gugur untuk dosa daripada fardu kifayahnya yang hukum berjamaah terwakili. Tapi harus di tempat yang memang kelihatan oleh banyak orang. Kalau kemudian ada 2 orang berjamaah di dalam kamarnya, di rumahnya, maka ini tidak menggugurkan ke fardu kifayahannya hukum sholat berjamaah menurut pendapat Imam Nawawi. Adapun menurut Imam Musonif, menurut pendapat Imam Rafi'i, bahwa sholat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Mungkin seperti itu untuk pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi keterangan yang barokah, diberi paham dan bisa diamalkan. Kita tutup bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.